Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Firly Pranata SEMAK selaku dosen pengampu dari mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, saya Sulfa Iradati dengan NPM 720213052. Di sini saya akan sedikit meresum materi dari materi tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Jadi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini terdapat dua jenis pembayaran. Yang pertama dibayar secara bulanan dan yang kedua dibayar tidak secara bulanan. Yang pertama yaitu pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. Jadi perhitungannya pada PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi dengan 12. Ini berlaku untuk upah harian atau satuan atau borongan atau honorarium yang diterima tenaga kerja harian lepas tetapi dibayarkan secara bulanan. Dan untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan tidak secara bulanan, itu perhitungannya tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Dan cara perhitungannya ini, upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu, upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari, borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Untuk selanjutnya, dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian yang belum melebihi Rp 450 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. Nah, dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian yang telah melebihi Rp 450 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam buku kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp 4.500.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi Rp 450 dikalikan dengan 5%. Sedangkan dalam jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp 4.500.000 dan kurang dari Rp 10.200.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%. Sedangkan dalam jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 10.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi dengan 12. Mungkin hanya itu saja resum dari saya terkait dengan materi perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.